dalam kasih Kristus. Memasuki minggu pertama di bulan keluarga ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan yang membangun rumah. Kiranya kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pemimpin keluarga kita. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya beserta seluruh pelayan altar pada hari ini. Ibadah di minggu yang akan datang kembali akan kita lakukan secara virtual. Pada ibadah minggu depan akan dilangsungkan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, jemaat dapat mengambil roti dan anggur di kantor gereja atau dapat mempersiapkan sendiri roti dan air di rumah. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas. Persekutuan doa dan puasa masih kita kerjakan di rumah masing-masing setiap Senin pertama. Sedangkan persekutuan doa secara virtual bergerak dalam doa kita lakukan melalui aplikasi Zoom pada jam 8 malam. Mari bertekun bersama. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya akan mengambil cuti pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2021. Maka mohon menjadi perhatian bagi jemaat GKMI Salatiga. Selamat atas kelahiran Devinka Emiral Aretsa, putri kedua dari Bapak Arif Saputra dan Ibu Monika. Kiranya Tuhan melimpahkan sukacita bagi keluarga. Mari kita dukung kebutuhan gereja dalam pengadaan rumah emeritus yang masih memerlukan dana sebesar Rp62.215.000. Berikut adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus menyertai. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah dan menghayati karya Tuhan melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bahwa di hari ini, minggu ini, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah meskipun itu secara virtual. Tetapi itu tidak mengurangi rasa kegembiraan kita untuk kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pembukaan bulan keluarga. Dan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita pujikan pujian yang mengatakan keluargaku adalah sorgaku. Haleluya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Katakan aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu
hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi mari kita bersama katakan, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, serta membangun keluarga, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin, amin. Amin, amin, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari saat ini, hari ini, di bulan keluarga ini, kita berkumpul bersama meskipun kita berada di dalam rumah kita masing-masing dan kita beribadah secara virtual. Mari kita berkumpul dan kita pujikan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tentu kita banyak sekali pergumulan. Entah itu pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Atau mungkin saat ini kita sekalian bergumul dengan keadaan ini. Oleh sebab itu hanya satu jalan, supaya kita bisa merasakan tenang saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita akan pujikan yang mengatakan bahwa Tuhan sanggup, Yesus Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya sebagai penghantar doa syafaat kita. Dia sanggup. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya mari Bapak Ibu Saudara dengan sepenuh hati kita pujikan bersama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang telah mempersekutukan kami meskipun secara virtual. Kami beribadah kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kiranya kami tetap menjaga api semangat untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga dimanapun kami mengikuti peribadahan ini, hati kami selalu terarah kepada Kristus. Di minggu pertama bulan Juli, kami memasuki secara sinodal bulan keluarga. Kami mengucap syukur karena Tuhan menghadirkan keluarga bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu bahwa setiap keluarga dikuatkan dan semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyadari tidak mudah bagi setiap keluarga untuk menjalani kehidupan di masa-masa ini, secara khusus ketika kami menghadapi situasi pandemi. Ada pergumulan tentang relasi antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Ada pergumulan ekonomi keluarga. Setiap keluarga harus berjuang sehingga memenuhi dan mencukupkan kebutuhan pokok sehari-hari. Ada pula pergumulan iman ketika kami harus diperhadapkan berbagai tantangan yang membuat kami goyah. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap keluarga demi keluarga untuk bersatu hati ketika menghadapi berbagai pergumulan itu. Sehingga pada akhirnya nanti setiap keluarga boleh melewati masa-masa krisis dengan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKMI Salatiga. Kami berdoa baik gereja-Mu yang di pusat maupun yang di cabang-cabang, Sumberjo, Janggelengan, dan Cukilan. Kiranya Tuhan menolong gerak pelayanan gereja Tuhan ini, sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan, setiap jemaat dapat terlayani dan terlebih dari itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan demi pelayanan yang terus diupayakan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kami berdoa untuk ibadah yang secara virtual dilakukan di Komisi Sekolah Minggu, Remaja dan Pemuda, Komisi Perempuan, dan Komisi Senior. Biarlah setiap jemaat yang mengikutinya dikuatkan dan dihiburkan dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami juga mengingat dalam doa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik oleh karena sakit penyakit maupun oleh karena usia lanjut. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang masih harus menjalani masa-masa isolasi karena terpapar virus COVID-19, baik yang di rumah maupun di tempat yang disediakan secara khusus untuk isolasi bahkan perawatan medis. Mari Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka satu persatu, dan biarlah kuasa darah Kristus mengalir di dalamnya, memberikan kekuatan bahkan kesembuhan. Kami membawa di dalam doa keberadaan Sinode GKMI. Kami terus berdoa untuk persiapan sidang MPL yang akan dilakukan secara virtual di bulan Agustus nanti. Biarlah Tuhan menolong sehingga persidangan pada akhirnya boleh memberkati gereja-gereja di GKMI di seluruh Indonesia ini. Demikian pula dengan pembangunan kantor Sinode, Tuhan terus kawal, Tuhan terus tolong. Biarlah setiap kebutuhan yang diperlukan dapat tercukupi, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan sesuai dengan target, dan kantor Sinode ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula bagi keberadaan MDS dan PIPK, biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan mereka bagi masyarakat, bahkan pelayanan mereka untuk mengenalkan cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang ambil bagian di dalamnya. Kami terus berdoa pula untuk Kota Salatiga yang sampai hari ini masih mengalami peningkatan kasus COVID-19. Dan jika pada hari ini diterapkan gerakan di rumah saja,
Biarlah setiap masyarakat boleh mengikuti gerakan ini, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, dapat mencegah penularan dan peningkatan kasus COVID selanjutnya. Berkati para pemimpin kami, Bapak Wali Kota, beserta dengan jajaran pemerintahan yang ada sampai di RT RW. Kiranya hikmat Tuhan tercurah atas mereka. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, jika sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih dari itu melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang merenungkannya, dapat menghidupi firman Tuhan secara khusus di tengah-tengah keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1a. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1a, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang pendatang, ada beberapa kata yang baru saya dengar ketika saya sudah hidup beberapa tahun di Kota Salatiga.
Salah satu di antaranya adalah kata slup-slupan. Mungkin saya saja yang kurang literasi, sehingga saya belum memahami makna kata itu. Kemudian saya coba cari, apa arti kata slup-slupan. Slup-slupan adalah tradisi Jawa yang dilakukan seseorang sebelum ia menempati rumah yang baru saja selesai dibangun atau dibeli. Prinsipnya dalam slup-slupan ada dua, yaitu bersyukur atas berkat rumah yang bisa dibangun atau dibeli itu. Dan yang kedua adalah berdoa agar ketika rumah itu suatu saat ditempati, rumah itu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen saya rasa tidak hanya di Jawa pun melakukan hal yang senada dengan prinsip itu saat mau menempati rumah yang baru. Meskipun tidak melakukan secara detail tradisi slup-slupan, ada dua prinsip yang diterapkan ketika kita mengadakan ibadah syukur atau doa syukur sebelum menempati rumah yang baru. Mengapa demikian? Sederhana Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Alasannya adalah kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa rumah adalah kebutuhan pokok yang tidak mudah dan tidak murah. Oleh karena itu kalau seseorang atau satu keluarga bisa membangun atau membeli rumah, tentulah itu sebuah anugerah dari Tuhan. Bahkan ada ungkapan, rumah itu pulung. Pulung itu ternyata berarti anugerah atau amanat. Maka berarti kalau orang bisa membangun atau membeli rumah, itu memang semata-mata karena anugerah Tuhan. Demikian pula ketika rumah itu mau ditempati, sebagai umat Tuhan kita rindu agar setiap orang yang menempatinya, bahkan orang yang keluar masuk ke dalam rumah itu diberkati oleh Tuhan. Dan kita selalu rindu bahwa rumah kita menjadi rumah berkat. Dengan pemahaman demikian, rasa-rasanya kita langsung mengamini teks kita pagi ini yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, benarkah teks ini berbicara membangun rumah dalam hal bangunannya saja? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, teks kita hari ini ada di bawah judul nyanyian ziarah Salomo. Salomo adalah keturunan Daud yang dipilih Tuhan Allah untuk menjadi raja bagi Israel. Salomo bahkan dikenal sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Dan nyanyian ziarah Salomo di pasal 127 ini berbicara tentang membangun rumah yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata bayit. Kata bayit dapat dimaknai dalam dua pengertian. Yang pertama, bayit berbicara soal bangunan rumah yang dalam sejarah kehidupan Salomo mengacu pada peristiwa penting, yaitu pembangunan bait suci. Kita tahu bahwa Salomo dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Bukan Daud ayahnya, meskipun Daud yang memulai rencana itu. Salomo pun membangun bait suci tidak dengan sembarangan, tidak dengan pengertiannya sendiri, tetapi dengan pengertian dan hikmat Tuhan. Dengan demikian ini menegaskan adanya bangunan rumah, adanya bait dalam konteks Salomo adalah bait suci, melambangkan kehadiran dan kebersatuan Tuhan Allah di tengah umatnya. Karena Tuhanlah yang memprakarsai pembangunannya. Jadi pada akhirnya kita bisa memiliki suatu pemahaman. Bangunan rumah atau bait
yang kita tempati tidak semata-mata tempat untuk berlindung, tempat untuk bernaung, tetapi bait, rumah adalah lambang kehadiran dan kebersatuan Tuhan dengan kita yang adalah umat-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kata bait selain bermakna bangunan rumah, rupa-rupanya juga berarti keluarga. Iman kita menegaskan bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya rumah yang diprakarsai oleh Tuhan, tetapi keluarga adalah inisiasi dan anugerah Tuhan. Salomo, salah satu keturunan Daud yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Daud beroleh janji bahwa ia akan memiliki suatu keturunan yang tidak putus-putusnya dari tahta Israel, asalkan ia beserta dengan keturunannya hidup setia kepada Tuhan Allah. Maka bait yang dimaknai sebagai keluarga hendak menegaskan kepada kita bahwa sebuah keluarga adalah penggenapan janji Tuhan Allah atas kita, yaitu suatu garis keturunan yang berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bagi kita dua makna tentang bait, tentang rumah. Dan jika kita membaca teks kita secara utuh yang berbunyi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini menegaskan bahwa harus Tuhan yang membangun rumah, baik bangunan maupun keluarga, orang-orang yang tinggal di dalamnya. Maka mari kita belajar bagaimana seharusnya rumah dan keluarga Kristen dibangun di dalam Tuhan. Yang pertama, rumah atau keluarga yang dibangun oleh Tuhan itu berarti hidup di bawah pimpinan Tuhan. Seperti Salomo dalam membangun bait suci, Tuhan memimpin Salomo sehingga bangunan bait suci itu bisa berdiri dengan megah. Tuhan memimpin Daud sehingga keturunannya dikatakan tidak putus dari tahta Israel. Maka rumah yang dibangun oleh Tuhan berarti bahwa keluarga kita semua hidup di bawah pimpinan Tuhan. Karena Tuhanlah sang inisiator keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, nas pembimbing kita yang saya bacakan tadi mengingatkan bahwa rumah yang dibangun di atas batu akan tetap berdiri tegak ketika badai melanda. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir akan segera hancur ketika angin menerpa. Maka ini berarti dasar kehidupan keluarga Kristen haruslah batu yang kuat. Dan itu melambangkan pribadi dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak sekadar memimpin kehidupan rohani kita secara pribadi, tetapi juga memimpin kehidupan rohani kita, memimpin hidup kita sebagai sebuah keluarga. Jika setiap anggota keluarga sepakat untuk hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya, maka sebesar apapun badai yang menerjang, keluarga tidak akan goyah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di kelas katekisasi bina pranikah itu selalu diingatkan ketika mereka akan membangun keluarga dalam pernikahan, selalu diingatkan bahwa dasar hidup keluarga Kristen
adalah Tuhan dan firman-Nya. Mengapa hal ini sangat penting? Sekarang ini banyak family goals yang disajikan oleh media sosial dan sangat mempengaruhi motivasi seseorang dalam membangun keluarga. Tetapi jangan lupa bahwa adanya keluarga adalah prakarsa Tuhan. Maka seharusnya umat Tuhan membangun dan menjalankan kehidupan keluarganya berdasarkan pimpinan Tuhan dan firman-Nya. Maka Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita justru menjadi keluarga yang jauh dari pembacaan, jauh dari pembelajaran, atau bahkan jauh dari praktek menghidupi teladan Tuhan di dalam Kristus dan menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, rumah yang dibangun oleh Tuhan berbicara tentang melakukan setiap peran di tengah-tengah keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Dalam rumah tangga pastilah terjadi pembagian peran. Entah berdasarkan kebiasaan turun-temurun atau bahkan berdasarkan pembagian berdasarkan gender. Tetapi sebagai umat Tuhan, firman Tuhan mengatur secara praktis pembagian peran di tengah-tengah keluarga yang harus dikerjakan. Yaitu kepala keluarga sebagai seorang pemimpin rohani dan anggota keluarga sebagai jemaatnya. Maka ini berarti kepala keluarga harus memimpin jemaatnya hidup di dalam Tuhan. Sedangkan anggota keluarga yang adalah jemaat juga bersedia hidup dipimpin oleh sang kepala keluarga. Gayung bersambut itulah yang menunjukkan pemenuhan peran di tengah-tengah keluarga. Demikian pula dengan menjalankan peran sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak. Semua harus dijalankan agar terjadi keseimbangan. Dan keluarga pun hidup secara sehat. Jangan sampai hanya satu orang yang merasa berjasa membangun atau menjalankan kehidupan keluarga karena dia bisa mengerjakan semua peran. Karena jika peran itu tidak dilakukan, lalu terjadi lack of role, konflik dan perpecahan pun akan segera terjadi. Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam sebuah keluarga, Tuhan sudah menunjukkan apa saja peranan setiap anggota keluarga. Maka haruslah itu dikerjakan sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Apa hubungannya? Berkat itu tidak hanya soal berkat jasmani. Ada berkat rohani. Belajar dari Daud. Daud mendapat janji suatu keturunan yang tidak putusnya di hadapan Tuhan. Maka sesungguhnya Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jika di tengah-tengah keluarga kita ada 1-2 orang anggota keluarga, atau bahkan ada garis keturunan keluarga yang menerima Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu pasti terjadi karena setiap anggota keluarga yang sudah lebih dulu hidup di dalam Tuhan, mereka mau melakukan peranannya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di minggu pertama bulan keluarga ini kita diingatkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, baik bangunan maupun keluarga, sia-sialah
usaha orang yang membangunnya. Sia-sia itu bermakna tidak berarti atau bahkan tidak berguna. Kita bisa membangun rumah yang megah sesuai dengan impian kita. Tetapi jika keluarga tidak dijalankan dalam pimpinan Tuhan, dan setiap anggota tidak melakukan peranannya dengan rasa takut akan Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang dirindukan, karena pasti di dalamnya hanya akan ada rasa kecewa, baik kecewa terhadap Tuhan maupun kecewa terhadap sesama anggota keluarga. Namun jikalau rumah dibangun oleh Tuhan sendiri, maka di dalamnya tidak hanya terjadi keharmonisan, tetapi setiap waktu rumah menjadi tempat yang dirindukan dan dipenuhi dengan rasa syukur. Maka sekarang Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jangan hanya bangunan rumah yang disyukuri dan didoakan. Mari kita juga belajar bersyukur untuk setiap anggota keluarga di rumah kita. Bersyukur untuk suami, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk orang tua, atas anak, atas saudara yang Tuhan hadirkan bagi kita. Doakan setiap anggota keluarga agar selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saling mengingatkan jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan perannya. Saling menguatkan jika ada anggota keluarga yang sedang lemah. Maka bait kita, rumah atau keluarga, akan menjadi tempat yang selalu dirindukan, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya bahkan diberkati oleh Tuhan, juga memberkati semua orang yang keluar masuk di dalam rumah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan hadirkan kepada setiap kami. Kiranya kami belajar ya Tuhan melalui firman-Mu pagi ini, untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kami di tengah-tengah keluarga. Sehingga kehidupan kami selalu berpadanan dengan pimpinan Tuhan dan firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dengan tekun setia melakukan setiap peranan kami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih atas firman yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan apa yang kau pakai,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita sekalian melalui keluarga-keluarga kita dalam banyak hal. Dan tentunya kita tidak dapat menghitung akan berkat-berkat Tuhan itu. Oleh karena itu, mari kita memberikan apa yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita, kita memberikan apa yang ada pada kita. Dan marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer lewat nomor rekening gereja yang sudah tertera dalam warta jemaat, ataupun langsung ke gereja selama jam kantor gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Kami mengucap syukur untuk limpahan berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan rasa syukur itu yang mendorong kami dalam memberikan persembahan kami, baik hidup maupun harta yang kami kumpulkan dalam bentuk rupiah. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan, dan biarlah melalui persembahan ini pelayanan bagi Tuhan dapat terus dikerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghidungkan kidung pamungkas kita. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana engkau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Selalu tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin lebih. Tuhan, Tuhan, tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita bersama-sama menyatakan komitmen pemuritan kita sebagai jemaat yang meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
jemaat dipersilahkan bersaat teduh. Ibadah telah selesai, selamat memasuki bulan keluarga, Tuhan Yesus memberkati.